Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk kita semua. Anak-anak Ibu, apa kabarnya? Sehat walafiat semuanya? Baik, anak-anak Ibu, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran biologi bersama Ibu Umi Narita. Pada kesempatan ini, Ananda, kita mulai dari semester 2, diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semua, kita masuk ke materi pelajaran biologi, tepatnya kita sebagai makhluk hidup yang bernapas. Tentunya kita masuk materi dalam pelajaran sistem pernapasan atau yang dikenal dengan sistem respirasi. Baik, anak-anak Ibu, kita lanjut saja sistem respirasi atau sistem pernapasan. Ya, ini kita akan pelajari khusus untuk respirasi atau pernapasan pada manusia. Anak-anak Ibu, adapun pernapasan pada manusia, tujuan pembelajaran hari ini adalah Ananda diharapkan dapat menjelaskan pengertian, eh, kemudian macam-macam alat-alat dari pernapasan serta fungsi dari alat-alat atau organ-organ pernapasan. Sedangkan yang kedua adalah Ananda mampu menyebutkan sistematis alat-alat pernapasan manusia itu, kemudian dapat mengidentifikasi mekanisme pernapasan pada manusia, dan dilanjutkan nanti bagaimana proses yang terjadi, ya proses dari mekanisme pernapasan pada manusia. Baik, kita akan lanjut, kita masuk pertama sekali kita akan melihat bagaimana sebenarnya definisi dari pernapasan atau respirasi tersebut. Sistem pernapasan pada manusia itu adalah sistem yang berperan dalam proses terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ada dua macam sistem pernapasan yang kita pelajari di sini adalah pernapasan paru-paru, tentunya proses pertukaran udara dari luar ke paru-paru. Tentunya ini adalah terjadi pada manusia. Dan yang berikut ada sistem pernapasan pada sel. Ini kita tidak pelajari pada saat ini, nantinya kita akan pelajari di kemudian hari atau nanti di kelas 12. Baik, Ananda, kita lanjut pada organ-organ pernapasan pada manusia. Mari kita identifikasi dulu. Dimulai dari yang pertama adalah apa, Ananda? Ya, rongga hidung ya. Rongga hidung kita ada dua. Ada yang satu rongganya. Ya. Nah, rongga hidung kemudian dilanjutkan terus pada organ faring, laring, dan trakea. Sementara faring dan laring, trakea itu adalah masuk ke dalam bagian tenggorokan yang terdapat di bagian tenggorokan ya, Ananda. Dan ada bronkus, bronkeolus, serta alveolus itu masuk ke dalam bagian dari paru-paru. Ananda, di samping ini kita lihat ada hidung dan ini memiliki rongga, kemudian ada faring, ada laring, dan di antara faring dan laring terdapat epiglotis ya. Kemudian di antara epiglotis dan laring, di laring dekat dari laring itu terdapat nanti ada pita suara, dan diteruskan dari laring ke trakea. Dari trakea ada bronkus ya, kemudian ada bronkeolus, kemudian ada diafragma. Baik, kita lanjut kepada pembahasan yang organ pertama pernapasan pada manusia adalah rongga hidung. Fungsi hidung kita adalah untuk memperindah ya bentuk kita. Tentunya kalau nggak punya hidung gimana pula bentuknya ya, kurang indah tampaknya ya. Yang pertama adalah menyaring udara, kemudian melembabkan serta menghangatkan udara, dan untuk melindungi struktur organ pernapasan kita, tentunya hidung ya. Nah inilah dia adalah rongga hidung kita. Dan kita lanjutkan yang kedua, alat pernapasan kita adalah faring. Faring ini, ukuran faring itu kurang lebih kira-kira 13 cm ya. Nah, kemudian fungsi faring
adalah membersihkan udara karena di dalamnya ada sel-sel dengan silianya dan menghasilkan mukus atau lendir. Dalam faring juga terdapat tonsil ya yang berisi sel-sel darah putih. Tonsil ini menghasilkan sel-sel darah putih yang fungsi dari sel-sel darah putih itu adalah melawan bibit penyakit. Dan kita lanjutkan organ yang ketiga pada pernapasan adalah laring. Nah, di sini Ananda bagian dari laring kita, dan laring, ukuran laring hanya 5 cm ya. Kemudian fungsi dari laring adalah menyalurkan udara ke trakea, sedangkan di laring juga terdapat pita suara. Ya, Ananda. Kita lanjut yang keempat, ada trakea ya. Trakea kelanjutan adalah dari laring. Laring tadi dia akan terbuka dan tertutup, ada epiglotis yang terbuka dan tertutup. Ketika terbuka, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan ya. Kemudian di sana yang dikenal dengan tekak ya pada bahasa ibunya di bagian dari faring ya. Kemudian kita sudah lanjut ke bagian trakea, batang tenggorokan tadi sudah. Kita teruskan. Trakea disebut dengan batang tenggorokan tadi ya Ibu sampaikan ya, bahwa tersusun dari bentuk ini bentuk cincin ya Ananda. Ini adalah bentuk cincin ini adalah terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk pipa, sehingga berbentuk pita, tulang-tulang rawan yang tersusun sehingga cincin-cincin berbentuk cincin ini ya terdiri dari tulang-tulang rawan sehingga membentuk pipa. Nah, bagian dalam dari trakea ini licin, eh, dilapisi oleh ini apa namanya lendir atau mukus ya. Nah, lapisan ini terdapat sel-sel yang bersilia. Lapisan bersilia ini fungsinya Ananda adalah untuk menahan debu atau kotoran dalam udara yang ada di luar sana ya, udara di lingkungan, agar tidak masuk ke dalam paru-paru kita ya Ananda. Kemudian kita masuk ke dalam bronkus. Nah, ini adalah bronkus. Setelah trakea, kita temui adanya bronkus atau cabang batang tenggorokan kita ya. Dari trakea dia bercabang, ada bronkus kiri dan kanan. Nah, yang menghubungkan nantinya dengan paru-paru ya, akan diteruskan dengan paru-paru. Bronkus terdapat paru-paru kiri dan paru-paru kanan ya, Ananda. Setiap bronkus itu membentuk lempengan. Lempengan itu terdiri dari tulang rawan yang dindingnya terdiri dari otot-otot yang sangat halus. Bronkus juga bercabang sehingga cabangnya ini disebut dengan bronkeolus. Ya, Nanda, cabangnya ini disebut dengan bronkeolus. Nah, bronkeolus ini dinding-dindingnya itu sangat tipis sekali tapi tidak terdiri dari tulang rawan, bukan tulang ya, Nanda, tapi bukan tulang rawan. Ya. Kemudian bronkus ini akan diteruskan dengan bronkeolus tentunya di sini Ananda. Ada bronkeolus, cabang-cabang dari bronkeolus akan terdapat nantinya adanya alveolus dan dibalut bagian luarnya adalah paru-paru ya. Dalam dalam dada kita itu terdapatnya paru-paru dan di atasnya ada diafragma di atas paru-paru ya Ananda. Nah, kita akan lihat lagi bagaimana yang alveolus itu, dan ada paru-paru kita ya, di dalam paru-paru kita ada alveolus ya. Nah, ini bentuknya ya Ananda ya. Di paru-paru kita kiri dan kanan berbeda bentuknya ya. Ananda, kenapa berbeda? Nah, Ananda. Nah, sebelah kiri itu lebih kecil ya Ananda. Yang sebelah kanan lebih besar. Nah, kenapa? Anda ada yang tahu? Ya, iya, organ jantung berada menghadap sebelah kiri. Nah, di dalam paru-paru inilah tersusunnya dari cabang yang bronkus, bronkeolus,
kemudian adanya alveolus ya Ananda. Dan alveolus inilah gelembung-gelembung yang sangat halus sekali ya. Dan di sini tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, di sini juga banyak sekali terdapat kapiler-kapiler darah ya Nanda. Di mana adalah di di alveolus, maaf, di alveolus ya. Namun Ananda harus tahu ya bahwa alveolus kita itu sangat tipis sekali ya. Jadi tidak mudah air masuk ke sana. Kalau masuk ke sana air berbahaya sekali ya Ananda. Kemudian sifatnya elastis ya, banyak terdapat kapiler-kapiler darah. Oke Ananda, kita lanjutkan Ananda. Kita lanjutkan apalagi kita akan masuk bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, Ananda, kita masuk ke dalam mekanisme pernapasan pada manusia. Terdiri dari pernapasan apa ya mekanismenya ya? Ya, ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Mekanisme pernapasan itu secara tidak sadar ya, Ananda. Secara tidak sadar, pernapasan secara sadar terjadi ketika kita melakukan pengaturan-pengaturan saat bernapas, itu sadar kita menarik napas, kemudian menapas panjang, sangat panjang, nah itu merupakan sadar. Sementara kita dalam keadaan tidur kita bernapas tidak sadar ya. Nah, pernapasan secara tidak sadar itulah yang dilakukan secara otomatis dikendalikan oleh saraf dan otak kita ya, Nanda. Nah, pernapasan yang terjadi pada saat kita tidur itu, nah itu dikendalikan oleh otak dan saraf kita. Baik, Ananda, dalam pernapasan terjadi 2 siklus ya, mekanismenya misalnya di pernapasan dada dan pernapasan perut ya. Di pernapasan dada ada apa siklusnya? Ada inspirasi, ada apa lagi? Ekspirasi. Apa itu inspirasi dan ekspirasi Ananda? Ya. Ya, nah inspirasi adalah menghirup udara, sedangkan ekspirasi adalah menghembuskan udara. Ya, Ananda. Nah, itu akan terjadi di pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, mari kita lihat pernapasan dada. Ya, pernapasan dada itu akan berurusan dengan kontraksi, ya, kontraksi dan relaksasi dari tulang rusuk kita. Ya, proses inspirasinya diawali dengan kontraksi musculus namanya ya Nanda, musculus intercostalis ya. Artinya apa itu? Otot antar tulang rusuk ya Nanda, sehingga menyebabkan terangkatnya tulang rusuk kita pada saat kita bernapas. Keadaan ini mengakibatkan rongga dada jadi membesar dan paru-paru kita mengembang. Nah, seperti itu. Sebaliknya ekspirasi berlangsung pada saat musculus intercostalisnya berelaksasi, sehingga bagaimana? Tulang rusuk kita turun. Nah, keadaan ini mengakibatkan rongga dada kita menyempit, sehingga paru-paru kita mengecil. Nah, paru-paru mengecil menyebabkan tekanan udara dalam rongga paru-paru kita menjadi lebih tinggi dan tekanan udara luar daripada tekanan udara luar ya, Anda. Sehingga udara keluar dari paru-paru kita, ya. Anda. Nah, kemudian ada pernapasan perut. Mekanisme pernapasan perut bagaimana? Nah, juga terjadi ada inspirasi dan ekspirasi ya, Nanda. Nah, diawali dari mana? Nah, kontraksi otot diafragma lagi. Kalau tadi adalah otot antar tulang rusuk di pernapasan dada. Sekarang di pernapasan perut, apa yang berkontraksi di sana adalah diafragma. Sehingga diafragma yang semulanya melengkung ya berubah menjadi mendatar. Nah, diafragma melengkung begini, kemudian dia menjadi mendatar seperti ini, Ananda. Nah, itu adalah pernapasan perut. Nah, diafragma merupakan sekat yang tersusun oleh jaringan ikat dan otot, ya, Ananda, jaringan ikat dan otot yang membagi rongga badan menjadi dua, ya, dua bagian yaitu rongga perut dan rongga dada. Nah, itu jadi ya. Jadi diafragma itu di antara dada dan perut.
Nah, keadaan diafragma yang datar menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengembang. Seperti itu ya, Ananda. Nah, kita lihat lagi bagaimana tekanan udara rendah dalam paru-paru menyebabkan udara dari luar masuk ya ke dalam paru-paru. Nah, begitu juga ekspirasinya. Ekspirasinya otot diafragmanya bagaimana? Berelaksasi, ya berelaksasi sehingga diafragma kembali melengkung, ya Ananda, kembali melengkung lagi diafragmanya, gitu ya Ananda. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Nah, keadaan melengkungnya diafragma itulah mengakibatkan dada dan paru-paru kita mengecil, ya Ananda. Dada dan paru-paru kita mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru naik, iya, sehingga udara keluar dari paru. Oke, Ananda. Nah, itu saja untuk video kali ini Bu sampaikan kepada Ananda. Nah, kita nantinya akan praktikum ya, bagaimana kita menggunakan pernapasan dada dan pernapasan perut. Dan juga nanti kita coba juga pernapasan diafragma ya, Ananda ya. Bagaimana perbedaan dari ketiga mekanisme ini. Nah, dan kita akan lanjutkan juga materi pelajaran kita nantinya akan datang, yaitu volume dan kapasitas paru-paru kita. Kita juga akan praktikum ya Nanda. Nah, nantinya kita akan kontrak materi pembelajarannya berikutnya kita akan bahas tentang gangguan dan kelainan pada sistem pernapasan ya. Ananda, demikian saja materi pelajaran pada hari ini Ananda. Ananda nanti lanjutkan dengan LKPD, Ibu akan berikan LKPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Ananda, bye-bye.